Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again. Jesus is coming again. Biasa saudara-saudara sekalian. Dan judul kali ini adalah pembukaan trompet kelima, itu mengungkap identitas dari malaikat jurang maut Abaddon. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, mari kita belajar dari firman Tuhan untuk menjadi renungan dan doa kita bersama. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan, ia melihat Yesus sebagai seorang bayi di Bethlehem. Ia mendengar suara malaikat-malaikat yang menyanyikan lagu pujian kepada Allah dan damai ke atas bumi. Ia melihat di langit bintang-bintang yang menuntun orang-orang bijaksana dari timur itu kepada Yesus. Dan satu berkas cahaya telah menerangi pikirannya apabila ia mengingat kembali akan kata-kata nubuatan. Maka sebuah bintang akan terbit daripada Yakub, dan sebatang tongkat kerajaan akan naik dari antara Israel. Bilangan 24 ayat 17. Ia melihat kehidupan Kristus yang sederhana di Nazaret, pelayanannya yang penuh kasih dan simpati dan kesembuhan, penolakan terhadap dirinya oleh satu bangsa yang sombong dan tidak percaya itu. Dengan keheran-heranan, ia mendengar pernyataan mereka yang angkuh untuk meninggikan hukum Allah, sementara mereka menghina dan mengolok-olok Dia yang memberikan hukum itu. Ia melihat Yesus di atas Bukit Zaitun sambil menangis mengucapkan selamat tinggal ke kota yang dikasihinya itu. Saudara-saudara sekalian, para nabi dan bapak jilid 2, halaman 68 ini adalah renungan kita, menunjukkan bahwa inti dari semua pelajaran kita adalah kepada Yesus. Dan Yesus adalah satu-satunya yang menjadi topik dalam semua amaran dan juga semua kebenaran yang akan kita pelajari ini. Untuk itu, mari kita berdoa agar roh Tuhan dan kasih Kristus menyertai kita. Mari kita bertelut dan berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih karena berkat kami dapat berkumpul mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman tentang trompet kelima ini membuka pikiran kami untuk lebih dekat kepada Tuhan dan menjadi bagian dari kehidupan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami yang semakin mendekati akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan akan menuntun dari awal sampai akhir. Kami serahkan seluruhnya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, mari kita lanjutkan ke materi kita, saudara-saudara sekalian. Di sini dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman, buku Roh Nubuat, halaman 5, dikatakan, banyak orang yang tidak memahami nubuatan yang berkaitan dengan akhir zaman. Dan nubuatan itu harus diterangkan. Adalah menjadi tugas dari pengawal dan kaum awam untuk meniup trompet dengan bunyi tertentu. Saudara-saudara sekalian, memang pelajaran kita tentang 7 trompet, dan sekarang trompet kelima. Tapi trompet itu kita sudah bahas yang lalu, itu merupakan suatu pekabaran, amaran, berita dari firman Tuhan yang harus dibawakan. Bukan hanya zaman sekarang, tapi masa lalu pun amaran ini sudah harus ditiupkan. Dan kita dituntut untuk membawa trompet atau amaran yang tertentu, artinya yang sudah benar dan sudah tepat. Jangan sampai yang tidak menentu. Jadi saudara-saudara, biarlah kita memahami nubuatan, karena ini penting. Mari kita lanjutkan. Kita sudah lalui satu seminar webinar 19, yang trompet pertama sudah, trompet kedua sudah, trompet ketiga sudah, dan trompet keempat juga sudah. Ya, saudara bisa lihat itu ada checklistnya semua. Dan sekarang kita akan masuk ke trompet kelima yang di bawah ya. Anda bisa lihat di situ. Nah, itu yang dimerahkan itu. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Dan semoga kita bisa konsentrasi terhadap kebenaran ini. Lanjut, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara membaca
Ya, saya undang, kalau saudara belum membaca, mari kita membaca. Wahyu 9 ayat 1 sampai 12. Di situ ayat-ayat yang menjelaskan trompet kelima ini. Singkatnya, di dalam trompet kelima ini ada dua hal yang harus kita pelajari dengan baik, yaitu satu, ayat yang terpanjang dibahas di situ belalang ya. Coba saudara lihat di situ ada Wahyu 9 ayat 3 sampai 12. Kelihatan di situ ada panah kepada gambaran seperti belalang ya. Tapi dalam bentuknya yang aneh. Yang kedua adalah bintang. Ini yang utama, karena ayatnya cuma 2, jadi dia ditunjukkan di situ ada gambar bintang di situ. Dan inilah menjadi awal penyelidikan kita, bahwa dia dalam trompet kelima ini tentang bintang dan belalang. Mari kita kupas, saudara-saudara sekalian. Di dalam gereja kita, Pendeta Uriah Smith menjelaskan tentang trompet kelima ini dengan kata-kata sebagai berikut. Dan malaikat kelima terdengar. Dia atau bintang atau star itu jatuh ke bumi. Beliau mengartikan ketika kekuatan kekaisaran Romawi habis dan raja besar dari timur terbaring mati di menara kegelapannya. Itulah artinya bintang jatuh ke bumi. Menurut beliau, lobang jurang maut, arti istilah ini dapat dipelajari dalam bahasa Yunani, yaitu didefinisikan dalam, tak berdasar, mendalam, dan dapat menunjuk ke tempat sampah, sunyi, dan tidak diolah. Dalam hal ini mungkin tepat mengacu pada padang gurun Arab. Dari perbatasan yang mengeluarkan gerombolan Saracen, seperti kawanan belalang, dan jatuhnya Khorau, ya, Khorau Raja Persia, mungkin saja direpresentasikan sebagai pembukaan jurang maut. Ada kata mungkin di situ. Lalu beliau menjelaskan ayat 7-nya dari Wahyu pasal 9, dan bentuk-bentuk belalang itu seperti kuda yang dipersiapkan untuk berperang. Definisi yang beliau berikan, kuda Arab memimpin di seluruh dunia, dan keterampilan menunggang kuda adalah seninya dan ilmu Arab. Dan orang-orang barbarian Arab cepat seperti belalang, dan senjata seperti kalajengking, yaitu yang milik Saracen ya, siap untuk melesat pergi dalam sekejap, siap untuk berperang. Itulah definisi atau pemikiran dari Pendeta Uriah Smith. Kita lanjutkan. Apa cuma satu? Kita akan lihat lagi definisi lainnya. Ada seorang pendeta yang sekarang lagi suka bikin seminar, namanya Stephen Bohr. Beliau mengambil satu pemikiran lain terhadap trompet kelima ini. Saudara bisa lihat di YouTube-nya, ada linknya di bawah. Nah, di situ beliau menjelaskan, bintang jatuh pada saat trompet kelima ini ditiup, itu terjadi pada masa lalu. Bukan saat trompet kelima ditiup. Melainkan itu melanjutkan kisah yang lalu, yaitu trompet keempat dan sebelumnya. Ada bintang di sana kan. Jadi, pada saat trompet kelima, bintang ini yang masa lalu, bukan zaman itu. Nah, itu artinya. Tapi dijelaskan berikutnya. Belalang adalah pasukan setan, yaitu orang-orang ateis, dengan gunakan ekor dusta, tipuan sekulerisme. Gigi singa, dalam simbol di situ, adalah keganasan setan yang mengaum-ngaum cari mangsa, katanya ya. Terus Raja Belalang, ada di situ dikatakan Abaddon dan Apollyon, adalah setan yang tugasnya destroy atau menghancurkan dunia. Jadi itu definisinya Raja Abaddon itu setan ya, Raja Belalang itu. Semua kejadian trompet kelima ini menunjuk pada masa revolusi Prancis terjadi. Itulah pada masa peniupan trompet kelima. Jadi saudara bisa lihat berbeda sekali dengan rekannya sesama pendeta, pemikiran tentang trompet kelima. Uriah Smith mengatakan Roma ditaklukkan Saracen. Dan itu endorse ataupun mengutamakan ajaran daripada Alexander Cain. Kita sudah bahas yang lalu, pendeta Protestan yang lain ya, dalam bukunya The End and Revolution. Maka muncullah pertanyaan, berapa lamakah engkau bertahan di antara dua pendapat atau thought atau pemikiran? Nah, ini harus kita renungkan karena kita mencari kebenaran, saudara-saudara sekalian. Tapi apakah cuma berdua? Kita lanjutkan, saudara. Karena kita jujur mencari tahu kebenaran, rupanya ada seorang pendeta namanya Angel Manuel Rodriguez. Dia adalah pensiunan dari Direktur Institut Penelitian Alkitab di General Conference, Silver Springs, Maryland, ya, United States di sana. Beliau sebagai pakar penyelidikan Alkitab, direkturnya malah,
mantan ya, beliau menyimpulkan kira-kira ada 7 pendeta yang memikirkan tentang trompet kelima ini. Dan masing-masing hampir semuanya berbeda tafsir atau pemikiran. Cuman 2 yang sama, yaitu seperti pendeta Uriah Smith, Anda lihat yang sebelah kiri, pendeta Etila ya. Di situ dikatakan kebangkitan, trompet kelima itu adalah bicara kebangkitan Muslim ataupun Saracen. Akhir 5 bulan adalah tahun 1449. Nah ini dua-dua sama ya, hamba Tuhan itu yang dimaksud di sini. Tapi rekannya yang berikutnya adalah pendeta Naden. Di situ dikatakan tidak setuju dengan itu. Dia mengatakan justru trompet kelima itu bicara serangan setan terhadap reformasi oleh anti-reformasi. Dan itu 5 bulan menurut mereka 1685. Beda lagi kan tahunnya. Nah sementara yang lain adalah pendeta Maxwell, dia mengatakan beda lagi. Kebangkitan dan kemajuan Muslim adalah trompet kelima itu. Dan akhir 5 bulan itu 823 tahunnya, bukan yang lain-lain. Nah, berikutnya ada lagi pastor atau pendeta yang namanya Shea. Di situ dikatakan perang salib pada abad pertengahan adalah trompet kelima. Dan akhir 5 bulan itu tahun 1249. Beda lagi sama yang lain. G. Pauline, ini lebih jauh berbeda lagi. Di sini dikatakan kebangkitan sekular atau ateism. Nah, ini trompet kelima, dan 5 bulan itu tidak menunjuk kepada tahun apa-apa. Melainkan penghakiman Tuhan menyeluruh namun terbatas. Jadi dia tidak bicara angka, tapi itu bicara makna. Itu penghakiman menurut J. Pauline. Nah, yang terakhir adalah pendeta Cryer. Di situ dikatakan, oh ini kebangkitan Muslim melawan orang Kristen murtad katanya. Dan itu akhir 5 bulan 782. Nah, saudara perhatikan dari tabel ini, 6 pendeta menafsirkan satu trompet berbeda, saudara. Jadi, kenapa kita harus menggali? Ini tujuannya supaya kita memiliki trompet yang menentu. Kalau tidak, akan kita temukan amaran berikut ini. Lanjut, saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat, inilah amaran dari Gospel Workers. Di sini dikatakan halaman 301, sedang diakui di dunia sekarang bahwa masa Advent hari ke-7 sedang meniup trompet yang tidak menentu. Sehingga mereka sendiri sedang ikut berjalan di dalam jalan orang-orang dunia. Saudara, perhatikan. Kalau kita memiliki trompet yang tidak menentu, kita sudah mengikut jalan-jalan orang-orang dunia menurut pelajaran Roh Nubuat kita. Itu yang sedang diakui, dan ini Roh Nubuat mengatakan. Dan kita tidak ingin ini menjadi bagian dari kita. Oleh sebab itu, carilah trompet yang tertentu, ajaran yang sesuai kebenaran, agar kita tidak meniupkan trompet yang tidak menentu. Dan dunia pun akhirnya tertawa, loh tidak ada yang benar dari mereka. Jadi kita harus punya sumber kebenaran yang pasti. Mari kita ingat amaran ini. Lanjutkan saudara-saudara sekalian. Sebagaimana kita tahu, Nabi Tuhan adalah petunjuk kita. Saudara perhatikan, ini perhatikan sangat penting. 2 Tawarik 18 ayat 6 mengatakan, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang Nabi Tuhan supaya dengan perantarannya kita dapat meminta petunjuk? Kalau saudara tahu cerita ini adalah cerita Raja Yosafat dengan Raja Ahab. Ini akhir-akhir hidup Ahab yang memberontak melawan Nabi Tuhan ketika mereka mau menyerang Raja Aram, lalu mereka berdiskusi gimana kita serang apa enggak. Lalu Ahab meminta petunjuk kepada nabi-nabi palsu. Akhirnya Ahab mati dalam peperangan itu dengan sangat memalukan. Sementara Yosafat yang meminta petunjuk Nabi Tuhan selamat dan tidak mati pada masa itu. Jadi hati-hati kalau kita melihat firman Tuhan, kita harus ikut petunjuk Nabi. 2 Petrus 1 ayat 19 dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ingat juga kata Roh Nubuat tentang Testimonies to Ministers halaman 475 dan Early Writings halaman 277 dan 278 tentang janji yang diberikan untuk menafsirkan nubuatan ini. Baik, ini pesan dari petunjuk Tuhan. Kita lanjutkan. Dan kita sudah lalui yang
webinar 19 ada catatan penting untuk mengungkap 7 trompet itu keseluruhan. Jadi kita bisa melihat di sini, pertama, bahasa simbol yang terkandung di dalam 7 trompet, semuanya berisikan ringkasan cerita tentang datangnya sebuah amaran Tuhan di bumi dan kebinasaan orang-orang jahat yang menolak amaran Tuhan. Dari sejak awal sejarah dunia sampai akhirnya. Lihat webinar 19 mengungkap misteri 7 trompet part yang pertama. Ini tuntas dibahas di sana. Jadi kita ingat dari awal sampai akhir sejarah manusia ya. Dan juga kita diingatkan dalam buku Roh Nubuat ini ya, Kisah Rasul halaman 492, dalam buku Wahyu, segala buku kitab suci bertemu dan berakhir. Jadi buku Wahyu bukan bicara pada zaman Wahyu doang ataupun zaman Kristen, tapi dari sejak zaman kitab suci ditulis, dari Kejadian sampai Wahyu itu tertulis juga, terangkum juga di dalam buku Wahyu ini. Itu maksudnya. Jadi jangan sebagian. Terus angka 7 berarti kelengkapan. Jadi kalau kita bicara 7 trompet, 7 meterai, ada lagi 7 yang lain ya, kecuali 7 yang khusus yang ditunjukkan seperti 7 gereja, itu memang bicara gereja. Tapi kalau 7 meterai dan 7 trompet, petunjuk Tuhan adalah lengkap dari awal dunia sampai akhir. Jangan cuma separuh saja yang kita bahas, atau cuma perjanjian baru saja. Di mana kita tahu? Di dalam 9 manuskrip rilis halaman 7. Di sini Roh Nubuat mengatakan, kitab yang berisikan 7 meterai, berisikan sejarah dunia, dalam bahasa simbolik juga. Dari awal sejarah dunia hingga penutupannya, itu diceritakan dalam buku 7 meterai. Nah, prinsip yang sama juga tergantung kepada 7 trompet. Kenapa? Dalam Wahyu 8 ayat 2, hubungan meterai dan trompet saling berkaitan. Jadi kalau 7 meterai bicara tentang jumlah lengkap orang-orang yang dimeteraikan dari awal dunia sampai akhirnya, maka 7 trompet pun sepatutnya dalam firman Tuhan ini adalah membicarakan amaran Tuhan dari awal masa dunia dulu sampai kepada akhir tutup dunia ini. Tidak mungkin itu tidak menyangkup semua secara lengkap. Jangan cuma dipenggal perjanjian baru aja. Itu tidak lengkap, saudara-saudara sekalian. Jadi ini catatan penting kita. Kita lanjutkan. Sebelum kita masuk trompet ke-5, kita dimasukkan pada satu ayat yang berbunyi celaka. Di sini dikatakan malaikat berseru celaka, celaka. Di dalam Wahyu 8 ayat 13. Jadi sebelum masuk ke trompet ke-5, maka aku tampak dan aku dengar seorang malaikat berterbangan di tengah langit mengatakan dengan suara besar, celaka, celaka, celaka bagi semua penduduk bumi, sebab bunyi-bunyi dari trompet lainnya dari 3 malaikat yang akan meniupkan trompet-trompet mereka. Jadi pada saat mau masuk ke trompet ke-5, ada seorang malaikat dengan suara besar berteriak, celaka, celaka, celaka. Jadi karena ini 7, 4 sudah berlalu, jadi ada antara simpangan ya, seperti perbatasan antara 4 trompet sampai ke 3 trompet. Nah 3 trompet yang terakhir ini adalah celaka, celaka, celaka. Berarti dia berbeda dengan era 4 trompet sebelumnya. Nah kita bisa melihat di sini, dalam Wahyu 12 ayat 12 dan 17, kemenangan Yesus di kayu salib membuat geram iblis dan mau mencelakai, ya, ini celaka ya, umatnya selama periode Kristen, sampai kelak setan dan pengikutnya yang terkena celaka akibat melawan amaran Tuhan. Di dalam Wahyu 12, di situ dikatakan celakalah bumi, katanya setan mengeram. Kenapa? Istilah celaka ini membatasi antara 4 trompet yang sebelumnya dengan 3 trompet terakhir, membagi eranya, saudara. Nah, di sini dijelaskan batas berakhirnya 4 trompet bagi perjanjian lama dan 3 trompet di perjanjian baru. Karena sesuai dengan kekalahan setan itu dan teriakan celaka itu ingin menyerang umat Tuhan. Celaka 3 kali itu menunjukkan penganiayaan setan terhadap mereka yang setia mengikut Injil Kristus, sampai pada penganiayaannya pada orang-orang bukan Kristen dalam usaha mengkristenkan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini mulai geram setan pada masa di mana 3 celaka berikut nih. Mari kita masuk kepada celaka pertama atau trompet ke-5 ini. Mari kita buka sekarang identitas daripada trompet ke-5. Lalu kalau kita baca trompet ke-5, pertanyaan terbesar tadi, siapakah bintang itu? Mari kita baca ayatnya. Wahyu 9 ayat 1 dan 2, lalu malaikat yang ke-5 meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut.
maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Coba Anda lihat di bawah, di slide kita, di situ ada bintang yang jatuh, yang dari langit, kalau bahasa Inggrisnya heaven ya, bukan sky, dia heaven. Jadi di situ ada tanda tanya. Ini siapa nih bintang? Kan begitu kan? Karena kalau kita tidak bisa ungkap bintang, yang lain tidak bisa kita paham. Karena dari bintang inilah semua alur cerita Alkitab ini, nubuatan ini bisa terungkap. Mari kita lanjutkan penjelasan Alkitab ini. Siapakah bintang itu? Menurut ayat, perhatikan penjelasan Alkitab tentang bintang dari Wahyu 9 ayat 1 dan 2. Karena kita setuju Alkitab adalah pengajarnya, penafsirnya, dan kepada dia yang kita harus tanya, maka di situ dijelaskan di dalam ayat itu, satu, bintang itu dari langit atau heaven tadi ya. Yang kedua, kepada bintang itu diberikan kunci lubang jurang maut. Nah, ini ciri-cirinya. Ketiga, maka bintang itulah yang membuka pintu lubang jurang maut. Nah, jelas dari ayat itu. Dan yang keempat, ketika pintu itu dibuka oleh bintang, maka naik asap dari lubang jurang maut itu, sehingga matahari dan angkasa jadi gelap karena asap itu. Empat ini merupakan satu petunjuk dari Alkitab tentang identitas si bintang ini. Jadi kalau kita tidak bisa mengungkap ini, ya, tidak akan mungkin kita tahu siapa bintang ini. Kita lanjut, saudara-saudara sekali. Makin menarik ya. Bagaimana kita mendapat pelajaran ini? Ya, kita tanya pertama tadi Alkitab, ciri-cirinya, identitasnya nampak. Sekarang kita tanya kepada firman Tuhan juga. Siapakah bintang yang memegang kunci itu? Ada nggak di Alkitab dibahas tentang itu? Rupanya ada. Untuk mengetahui identitasnya, maka kita minta firman Tuhan menjawabnya. Di dalam Wahyu 20 ayat 1-3, di situ dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, ini bintang semua ini. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi bisa kita lihat di situ bahwa jelas yang memegang kunci jurang maut ini dikatakan di dalam Alkitab seorang malaikat. Nah, kita lanjutkan. Ini biar firman Tuhan yang berbicara. Jadi menurut penjelasan Alkitab di Wahyu 20 ayat 1-3, bintang itu sendiri adalah malaikat yang turun dari sorga atau heaven ya, yang memegang anak kunci jurang maut di tangannya. Bintang itu juga yang menangkap dan mengikat dengan rantai si ular tua atau iblis 1000 tahun lamanya. Terus malaikat itu juga yang menutup jurang maut itu dan memeteraikan agar iblis tidak bisa pergi selama 1000 tahun. Jadi kita sudah lihat ini, Alkitab sudah memberikan identitasnya. Pertama si bintang, rupanya bintang ini memegang kunci jurang maut, lalu firman Tuhan menjelaskan yang memegang kunci itu adalah malaikat turun dari sorga itu, atau heaven itu, yang mengunci si naga, si ular tua, dan merantainya 1000 tahun. Siapa malaikat ini? Mari kita lanjutkan. Makin menarik, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kalau berbicara kita minta petunjuk para nabi, jelas saudara. Kita lihat di dalam hamba Tuhan, Roh Nubuat menuliskan, dikatakan di sini, Pak Wahyu meramalkan penghalauan setan itu, dan akan dijadikannya dunia itu porak-poranda dan gersang, dan ia menyatakan bahwa keadaan itu akan berlangsung selama 1000 tahun lamanya. Setelah menyatakan pemandangan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kebinasaan orang-orang fasik, nubuatan itu meneruskan. Ya, ini setelah kedatangan Tuhan, kebinasaan orang fasik, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya.
Kalau di sini tahapan ketika Yesus datang kedua kali, terus kebinasaan orang fasik, lalu kelihatan ada perkataan ayat, lalu aku melihat seorang malaikat turun. Ini seakan-akan ada dua ya, tapi siapa sebenarnya ini? Kita lanjutkan. Biarkan Nabi Tuhan yang menjadi petunjuk kita, saudara-saudara sekalian. Ini menarik. Nah, pena inspirasi bersaksi. Jadi kita harus bandingkan dan cari bukti dari mana-mana dari firman Tuhan itu ya. Aku yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama bersama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Para nabi dan raja, halaman 139. Jelas di sini siapa yang memegang kunci, saudara-saudara sekalian? Tidak lain selain daripada Yesus, saudara-saudara sekalian. Dialah pemegang kunci itu. Dialah yang dikatakan turun dari surga itu untuk memegang kunci. Karena itu kita tahu ini adalah akhir. Pada masa dia mengunci si malaikat jahat itu, tentu kita harus tahu dulu kapan dia diberikan kunci. Di mana kunci itu? Bagaimana bentuk kunci itu? Kita akan lanjut, saudara-saudara sekalian. Apa sebenarnya wujud kunci itu? Ya, ini dia ya, slide kita berikutnya. Menarik. Biarkan Nabi Tuhan yang berbicara. Lalu apa arti kunci itu? Kunci kerajaan surga ialah sabda Kristus. Segala perkataan kitab suci adalah miliknya. Dan termasuk yang di sini. Perkataan ini mempunyai kuasa untuk membuka dan menutup surga. Ya, bukan itu surga. Bagaimana dengan dunia? Coba kita lihat. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, saudara-saudara sekalian. Jadi bukan hanya kunci surga, tapi kerajaan maut yang ada memenjara manusia di bumi ini pun dipegang oleh Yesus. Jadi kunci itu adalah sabda Kristus, yaitu sama dengan Injil Kristus. Karena begitu Tuhan bersabda, Tuhan membuat Injil, maka jadilah keselamatan bagi semua orang. Apakah kita ragu? Apakah kunci itu memang kita pikir itu kunci besi atau kunci gembok? Bukan. Kunci ini adalah simbolnya sebagai sabda daripada Kristus yang berkuasa itu, yaitu melalui Injilnya dia melepaskan semua orang yang percaya padanya. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Makin menarik. Kita melihat bagaimana Petrus menceritakan tentang hal itu. Petrus telah mengungkapkan kebenaran yang menjadi dasar iman jemaat itu. Dan kini Yesus menghormati dia sebagai wakil segenap rombongan orang-orang percaya. Ia berkata kepadamu, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Jadi yang bisa melepaskan orang di bumi, di surga, dan juga dimanapun, baik bumi dan langit, hanyalah kunci kerajaan surga yang sama yang dimiliki Yesus dan diberikan kepada umatnya. Apa dong yang bisa mengikatnya? Selain daripada Injil Kristus, tidak ada yang lain. Jadi Injil dari firman Tuhan Kristus itulah yang bisa mengikat di dunia dan di surga. Kunci yang dibicarakan di sini. Ya, jangan mikir kunci barangkas atau kunci gembok ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Bagaimana arti lubang maut? Nah, sekarang yang dibuka kunci ini siapa? Apa? Kata dibilang lubang jurang maut itu. Artinya apa ya? Nah, kita lihat. Di mana Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 tadi sudah kita baca, jelas di situ dikatakan lubang jurang maut itu tempat iblis dirantai selama 1000 tahun. Dari sini aja kita langsung sudah tahu, apalagi kita kutip Roh Nubuat Kemenangan Akhir ya, 696. Selama 6000 tahun, rumah penjaranya telah menjadi tempat umat Allah. Dan ia berusaha menawar mereka selama-lamanya. Tetapi Kristus telah memutuskan rantai pengikatnya dan membebaskan para tawanan itu. Di mana saudara-saudara sekalian? Di bumi ini. Jadi yang disebut dengan lubang jurang maut itu adalah bumi ini. Bagaimana? Kita lanjutkan berikutnya.
Kita lihat, firman Tuhan yang berbicara, saudara. Lubang jurang maut atau bottomless pit, itu sama dengan bumi. Dari bacaan kita tadi, Wahyu 20, ayat 2 dan 3, ya jelas di sini dikatakan, ia menangkap iblis, si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparnya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ini di bumi, saudara-saudara sekalian. Baca di Kemenangan Akhir banyak sekali bukti ini. Jadi lubang jurang maut sama dengan bumi yang berdosa ini, merupakan rumah penjara atau lubang tahanan bagi umat Tuhan. Dan bahwa Kristus datang untuk membukanya, untuk menyelamatkan umatnya. Dalam Kemenangan Akhir lagi dikatakan, ungkapan jurang maut menyatakan dunia ini yang dalam keadaan kacau dan gelap. Finish sudah. Jadi jelas, jurang maut ini adalah bicara bumi yang masih berdosa ini. Di mana kematian, upah dosa adalah maut, kan? Di sinilah kita masih mati. Di dunia lain tidak ada maut, karena mereka, apalagi di sorga, di situ kekal. Hanya di sinilah yang disebut dengan bumi ini yang masih dalam kuasa jurang maut, karena ada setan yang masih dalam menggoda kita dalam dosa. Itu yang mau dilepaskan oleh Tuhan. Jadi jelas, clear tentang lubang jurang maut. Lanjut, saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat, maka, nah ini luar biasa, saya terharu terus membaca tentang hal ini. Maka identitas bintang dari langit itu adalah, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, dalam buku Iman dan Perbuatan halaman 103, kutipan ini kita terima. Jadi saudara-saudara sekalian, dia yang turun dari surga itu, dialah yang dikaruniakan Bapa kepada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, tidak terus di dalam maut, tidak terus terperangkap dalam jurang maut, tapi Yesus datang membuka dunia ini dan membebaskan tawanan, yaitu saudara dan saya yang masih di dalam cengkraman dosa ini. Puji Tuhan. Jadi bintang ini adalah bicara tentang Yesus itu sendiri, bukan Roma, bukan ketua Roma ataupun Roma dan juga setan yang seperti dikirakan kawan-kawan kita sebelumnya. Tinggalkanlah teori itu. Kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, arti dari simbol trompet kelima ini nampak sudah. Di sini dikatakan sebuah bintang dari langit, yaitu Yesus tadi sudah kita buktikan, ke bumi ini. Maka di dalam Wahyu 22 ayat 16 juga dikatakan dialah bintang fajar yang gilang gemilang. Jadi tidak ada yang meragukan bahwa Yesus itu simbol bintang, tidak. Ya iya, dia memang bintang fajar gilang gemilang. Wahyu 22 ayat 16 mengatakan, Yesus datang ke dunia ini digenapi dari Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Jadi situ dikatakan di webinar kita yang lalu tentang trompet ketiga, ada bintang juga jatuh di sana. Artinya bicara firman Tuhan yang tertulis, ya kan? Alkitab yang ditulis, sabda Tuhan yang turun kepada manusia yang belum mendengar firman. Nah demikian juga firman itu hadir dalam bentuk manusia. Yohanes 1 ayat 14. Jelas? Dan di sini dikatakan anak kuncing lubang jurang maut itu adalah Injil, ya. Kita tahu yang membuka dunia ini hanyalah Injil Kristus yang punya kuasa. Ya, Wahyu 20 ayat 1 dan 2, anak kunci itu membuka dan menutup lubang jurang maut. Ya, kuasa Yesus dan firman-Nya. Matius 16 ayat 19, kunci untuk mengikat di bumi dan sorga, anak kunci sabda Injil Kristus yang penuh kuasa melepaskan orang-orang terpenjara di dunia yang berdosa. Jelas di situ. Lukas 4 ayat 18 dan 19, dalam King James Version-nya dikatakan, aku, Yesus, memberitakan Injil untuk pembebasan orang tertawan dan tertindas. Jadi tidak diragukan lagi, saudara-saudara, bintang itu membuka jurang maut, yaitu bumi ini, dengan Injilnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, saya dan kita semua, untuk melepaskan kita dari jurang maut yang membunuh itu. Puji Tuhan. Lanjutkan, saudara-saudara sekalian.
Masih banyak simbol ini dan makin menarik, saudara-saudara. Itulah gunanya kita minta petunjuk para nabi. Bagaimana dijelaskan berikutnya? Selanjutnya, ada perkataan dari ayat itu, kita kembali kepada ayat 2, di situ dikatakan, keluar dari lubang itu suatu asap tanur. Nah, ini apa ini asap tanur ya? Di sini sudah langsung dikatakan pengorbanan Yesus, karena pasti berhubungan dengan Yesus. Tapi kita harus buktikan, ya, asap tanur besar, membuat matahari dan angkasa menjadi gelap. Nah, benarkah itu? Kita baca di dalam buku para nabi dan bapa, jadi 2 halaman 319, dia bicara tentang asap. Makanya sering perjanjian lama itu tentang asap, ya itu mempunyai arti. Sebelum mezbah korban yang suci itu didirikan, asap dari korban perdamaian dan korban bakaran dan asap dupa dengan doa dan puji-pujian orang Israel telah naik ke sorga. Jadi asap itu adalah bagaikan kehadiran Tuhan. Kalau Keluaran 19 ayat 18, asap karena Tuhan hadir. Dan hubungan dengan Tuhan hadir itu adalah merupakan pengorbanan ataupun korban perdamaian. Upacara bayangan yang tentang bakar domba, bakar korban bakaran, untuk asapnya naik, itu bagaikan harum-haruman, itu menunjukkan perdamaian. Lambang simbol dari kematian Kristus sendiri di kayu salib. Ya, oleh sebab itu tidak perlu diragukan. Karena itulah artinya gunanya asap yang kita bicarakan dan setiap kali korban perdamaian. Makanya dari saat kematian Kristus di kayu salib itu, pengorbanannya yang luar biasa tadi itu, Markus 15 ayat 33 mengatakan, pada saat Yesus disalibkan, seluruh langit menjadi gelap pada saat Yesus mati di kayu salib. Jadi saudara-saudara sekalian, bukan hanya dia mengorbankan dirinya, bahkan ketika pengorbanan itu terjadi, maka seperti gelap matahari dan angkasa menjadi gelap juga pada masa pengorbanan itu dilakukannya. Bagaimana Ron membuat menjelaskan? Mari kita baca, saudara-saudara sekalian. Ini sangat mengharukan kalau kita membaca, saudara-saudara sekalian. Matahari dan angkasa gelap ketika Yesus disalib. Penjelasan Wahyu 9 ayat 2 bagian akhir. Sudah lihat gambar itu? Ada bumi dan malaikat berkumpul melihat peristiwa kejadian itu. Dan di dalam buku kontroversi besar dikatakan, malaikat-malaikat melihat senario penyaliban komander mereka yang menyeramkan itu, sehingga mereka tidak lagi dapat bertahan melihatnya dan menutup muka dari memandang peristiwa tersebut. Matahari enggan melihat peristiwa buruk itu. Yesus berseru dengan suara yang kuat, sehingga menimbulkan ketakutan pada para pembunuhnya. Sudah selesai. Kemudian tabir bait suci terkoyak dari atas ke bawah. Bumi bergoncang dan batu-batu terbelah, suasana gelap menutupi bumi. Harapan terakhir para murid nampaknya seperti telah dihanyutkan ketika Yesus mati. Jadi sangat tepat sekali, presisi sekali nubuatan ini, saudara sekalian. Ketika asap keluar, pengorbanan Kristus terjadi, bukan hanya semua manusia berduka, bahkan langit pun enggan bercahaya. Matahari gelap, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Kalau diilustrasikan seperti malaikat berkumpul di angkasa, menutup matanya, malingkan wajahnya, karena memang pengorbanan Kristus itu sangat menyedihkan. Tetapi demi keselamatan kita, selamatan Anda dan saya, kita semua, Yesus mati bagi menyelamatkan kita. Luar biasa, saudara-saudara. Mari kita lanjutkan. Kita sudah sampai kepada sebagian daripada simbol itu. Sudah kita jelaskan bahwa siapa bintang, apa itu kunci, apa itu asap, dan bagaimana gelapnya bumi pada saat itu, apa itu bottomless pit ataupun lubang jurang maut, jelas kepada Kristus dan kedatangannya dan pengorbanannya. Nah, selanjutnya, siapa belalang itu? Nah, kita sudah selesai bintang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua, siapa belalang itu? Di dalam Wahyu 9 ayat 3-5 dikatakan, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi dan tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Wahyu 9 ayat 10, lanjutannya,
dan ekor mereka sama seperti ekor kalajengking dan sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Ini yang selanjutnya akan kita buka, saudara-saudara sekalian. Siapa belalang dan apa maksudnya menyakiti orang tidak memeterai Allah? Nah, ini Alkitab menjelaskan. Yang pertama, dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang itu. Jadi kita ingat pengorbanan Kristus kan, asap itu. Jadi dari pengorbanan Kristus itu keluarlah belalang-belalang. Tapi kita mau tahu nanti belalang itu apa. Yang kedua, belalang itu diberikan seperti kuasa sengat kalajengking. Ekornya kalajengking ya, karena memang ekornya kalajengking. Anda lihat gambar sebelah, ekornya melengkung kayak kalajengking ya. Bukan untuk membunuh manusia, melainkan menyakiti atau menyiksa selama 5 bulan. Mereka punya kuasa kalajengking bukan untuk membunuh, tapi menyakiti dengan sengatnya ya, sengat kalajengking tadi itu. Yang ketiga, yang disengat atau yang disakiti hanya manusia yang tidak memiliki meterai Allah di dahinya. Nah, saudara, secara membaca ayat Alkitab ini, saudara sudah tahu target daripada yang disengat oleh pembelalang ini adalah orang-orang yang melawan Tuhan atau yang tidak memiliki meterai Tuhan. Ini sudah jelas, tidak mungkin ini pasukan setan sebenarnya kalau kita lihat secara logika. Kenapa? Karena targetnya pasukan setan harusnya yang punya meterai Allah. Tapi kok justru pasukan setan malah menyerang orang yang tidak punya meterai Allah atau sesamanya. Tidak mungkin, saudara sekalian. Tapi kita biarkan firman Tuhan berbicara. Ini kita lanjutkan, saudara. Bagaimana firman Tuhan ini menjelaskan. Karena pengorbanan Yesus, tadi asap yang keluar asap itu bicara pengorbanan Yesus, menjadi teladan bagi pengikutnya. Ini yang harus kita baca dari Roh buat menjelaskan. Bagaimana? Kalau itu asap pengorbanan, dari asap itulah keluar belalang-belalang, bagaimana dengan pernyataan firman Tuhan ini? Di sini dibilang, senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat 10. Dalam pengajaran-pengajaran Rasul itu, Kristus menjadi pusat. Aku hidup. Ia menyatakan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Diri sendiri disembunyikan, Kristus dinyatakan dan ditinggikan. Berikutnya, kita lanjutkan kutipannya. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kemuliaan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ini adalah Kisah Rasul ya, 278. Saudara-saudara sekalian, bahwa pada saat Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, dulu murid-muridnya penakut dan tidak berani. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, lihatlah bagaimana hamba-hambanya, murid-muridnya bahkan mengatakan, aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri, tapi Dia yang Yesus yang dinyatakan ditinggikan di dalam diri kami. Jadi asap itu menghasilkan belalang-belalang yang dimaksudkan dari pengorbanan Kristus itu. Bahkan murid-muridnya mengatakan bahwa supaya kemuliaan Yesus menjadi dalam tubuh kami. Walaupun kami dianiaya, disakiti, dihempas, namun tidak binasa karena kami bergantung pada Yesus. Perkataan ini kita bisa melihat hasil dari pengorbanan Kristus menghasilkan belalang. Nah, belalang itu pasti adalah orang yang setuju dengan pengorbanan Yesus itu. Tidak mungkin yang bertentangan. Kita lanjutkan. Bagaimana arti selanjutnya? Ini luar biasa ini pelajaran kita ya. Jadi arti belalang-belalang yang keluar dari asap itu, ayat 3 dan 5 daripada pasal 9, biarkan Alkitab yang berbicara. Yesaya 40 ayat 22 mengatakan, di situ saudara baca sendiri, belalang di situ merupakan lambang manusia ya. Jadi tentu ini netral, manusia. Nah, manusia siapa ini? Oleh sebab itu, belalang-belalang yang keluar dari asap tanur atau pengorbanan Yesus adalah orang-orang Kristen yang sejati. Nah, itu sudah pasti. Karena mereka lah orang-orang yang mengikut, dibebaskan dari tawanan yang di bumi tadi. Maka begitu asap itu naik atau pengorbanan Kristus naik, mereka lah yang dilambangkan belalang-belalang ini. Hasil daripada pengorbanan Kristus itu. Maka dikatakan, mereka belalang tidak boleh merusak. Makanya mereka turut perintah. Mereka tidak boleh membunuh. Rumput dan pohon, ini sudah kita jelaskan di
di trompet sebelumnya, rumput dan laut itu adalah manusia pada umumnya, ada rakyat, ada raja-raja, mereka tidak berhak membunuh mereka. Sesuai dengan perintah daripada Matius 5 ayat 38 dan 39, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini Yesus yang bilang kan kepada murid-muridnya. Tetapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan jugalah padanya pipi kirimu. Ini ayat yang sudah terkenal. Susah melakukannya, tapi memang inilah ciri-ciri umat Tuhan pada masa mengikut Yesus di mula-mula itu. Manusia yang tidak ada meterai Tuhan tidak boleh dibunuh. Nah, ini perintahnya, melainkan disiksa oleh sengat ekor kalajengking selama 5 bulan lamanya. Ya, di Wahyu 9 ayat 10. Di dalam ekornya atau ekor belalang itu, ekor kalajengking kuasa menyakiti. Di sini nanti akan sedikit kita buka, ini sangat lucu ya. Kamu tidak boleh membunuh, tapi kamu menyakiti. Nah, ini apa? Kalau orang berpikiran negatif, kok umat Tuhan kayak gitu? Tidak boleh membunuh, tapi menyakiti bisa. Maknanya apa? Nah, jangan kita masuk kepada pemikiran kita, thoughts kita. Kacau nanti arti ini. Justru ini harus selaras. Karena Yesus itu Maha Kasih, pengikutnya juga kasih, muncul karena pengorbanan Kristus yang penuh kasih, maka tentu mereka berbuat kasih dong. Makanya tidak boleh membunuh. Tapi menyakiti ini apa artinya, Bang? Nah, mari kita lanjut, saudara-saudara sekalian. Kita sudah tahu bahwa jelas di sini dibilang, penjelasan dari ayat 3 sampai 5 dan 10 tadi dari pasal 9, sengat dari ekor kalajengking. Saudara lihat di belakang itu ada bulat, di situ ada gambar merah ya, panah. Ulangan 28 ayat 13, ekor ini apa nih? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Tapi di sini gambar ekor berarti menunjukkan pengikut. Jadi kalau kepala itu pemimpin, kalau ekor pasti pengikut ya, pengekor ya. Wahyu 12 ayat 4 di situ jelaskan bagaimana bintang-bintang itu diseret oleh ekor daripada naga itu. Berarti pengikut naga kan begitu. Nah, kalau ini pengikut belalang. Jadi kalau belalangnya orang benar, orang yang keluar dari karena Yesus disalib dan menjadi hamba-hamba Tuhan, berarti pengikutnya adalah hamba-hamba Tuhan juga. Nah, itu yang kita bahas di sini ya. Lalu, bagaimana bisa ekor atau pengikut itu menyakiti seperti sengat kalajengking pada musuh kebenaran, yaitu orang yang tidak ada meterai Tuhan. Bagaimana caranya? Coba saudara perhatikan. Dia bukan mukulin orang ya, nyubitin orang ya. Tapi gini katanya kisah para rasul. Di sini dikatakan, Kisah Rasul 4 ayat 34 dan 35, sebab tidak ada seorang pun yang berkurangan di antara mereka. Karena semua orang yang punya tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini merupakan kecemburuan sosial bagi musuh-musuhnya. Karena mereka biarpun bagaimanapun mereka tidak bisa melihat ini orang-orang kok banyak datang tapi tidak berkekurangan. Dan kasih mereka itu begitu nyata sehingga membuat resah bagi musuh-musuhnya. Sengat mulai berjalan. Lanjut, masih belum tersengat-sangat ini. Kita lihat bagaimana penjelasan firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 43. Orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Sehari loh. Mereka bertekun dan dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Siapa yang ketakutan? Ini adalah orang yang tidak punya meterai tadi. Ataupun orang yang tidak suka pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memeteraikan kan. Jadi mereka ketakutan. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda mujizat, ya tanda-tanda tadi. Jadi bisa dilihat bahwa di sini lanjutan penjelasan dari ayat 3 sampai 5 itu sengat dari ekor kalajengking. Jadi mulai menyengat, ketakutan dia, panas dingin dia melihat kumpulan daripada orang percaya yang baru ini. Bukan hanya orang bersosial, rela hati, dan penuh dengan bersyukur, mereka juga melihat, pertumbuhan jiwa mereka begitu banyak, dan mereka bertekun terus dalam doa. Ketakutan mereka. Terus, kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Rupanya yang menyakiti itu bukan karena ditokok atau dipukul ataupun dicubit ya, tapi ini bicara tentang bagaimana perasaan orang jahat itu melihat umat Allah itu berkumpul dan bersatu. Jadi inilah lanjutan sengat dari kalajengking itu bagi musuh kebenaran. Kisah Rasul 4 ayat 16 sampai 18.
Mereka berkata, yang ketakutan itu, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya itu jangan makin meluas, tersiar di antara orang-orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan bicara lagi dengan siapapun dalam nama itu, dalam nama Yesus ya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara dengan atau mengajar dalam nama Yesus. Saudara-saudara sekalian, musuh kebenaran ketakutan. Mereka tersengat siang dan malam, mereka nyut-nyutan. Kenapa? Mereka ketakutan karena pengajaran yang benar. Makanya bagi mereka yang ketakutan selalu mengancam dan melarang supaya jangan dengar kebenaran dengan berbagai macam cara. Intimidasi. Jadi tidak boleh umat Tuhan melakukan itu ya. Musuh kebenaran sangat tersiksa dengan Injil yang dibawakan para murid Kristus yang sejati. Perkembangan Injil dengan tumbuhnya pengikut kebenaran. Jadi situ dikatakan menjadi sengat yang menyiksa para pemimpin yang memusuhi Injil, yang tidak memiliki meterai itu. Begitulah disengatnya. Jadi mereka disengat secara fisikis ataupun secara ketakutan karena mereka merasa jangan-jangan kami berdosa ini. Telah menyalibkan Yesus. Takut mereka. Lanjut. Saudara-saudara sekalian. Jelas ya tentang bagaimana mereka disakiti oleh sengat itu. Atau pengikut yang datang bergabung dalam pergerakan rasul-rasul itu. Dan kalau saudara melihat di dalam Wahyu 9 ayat 7-10, di situ ada 8 ciri-ciri belalang ini yang digambarkan ya. Jadi secara singkat, saudara bisa baca secara pelan-pelan di sana. Belalang ini memiliki mahkota emas di atas kepalanya. Coba saudara lihat dari gambar itu. Ada mahkota emas. Nggak mungkin lah ini kerajaan setan ya, atau bagaimana. Jelas di sini ada kuasa murni dan sempurna, yaitu kekuasaan yang diberikan Kristus. Di Matius 6 ayat 19 tadi, apa yang kau ikat di bumi dan di sorga. Ada kuasa Tuhan di belalang ini. Kalau setan mana mungkin. Nah kita lihat, rupanya kuda yang siap berperang. Ini cepat dan tangkas dalam membawa pekabaran. Lambang ya. Jadi kuda itu selalu melambangkan kecepatan dan tangkas. Zakaria 1 ayat 8 dan 10 bicara tentang kuda yang bekerja cepat membawa berita Tuhan. Terus wajah muka lelaki. Dari sini aja kita sudah tahu the man itu adalah harusnya pengikut Yesus ya. Prajurit, karakter prajurit berani dan cerdas. Ya, mereka tidak pernah bisa ditakuti oleh apapun. Tapi rambutnya rambut perempuan. Apa pula artinya ini? Artinya 1 Korintus 11 ayat 15, rambut wanita merupakan kemuliaan dan kehormatannya. Maka simbol rambut panjang dari wanita adalah kemuliaan dan kehormatan. Jadi sidang ini selain mereka berkuasa, berani seperti lelaki, mereka juga memiliki kehormatan dan kemuliaan. Jadi bukan ugal-ugalan ya. Terus bisa kita lihat di sini, giginya seperti gigi singa. Nah tadi ya kan ada bicara gigi singa seperti setan dibilang. Tapi dalam Yoel 1:6 dikatakan, kekuatan yang menghancurkan, itulah lambang dari gigi singa. Karena sebab itulah belalang-belalang ini diperintahkan supaya jangan membunuh. Singa akan membunuh dengan giginya ya. Jadi mereka punya kuasa seperti itu. Tapi kita bisa lihat dalam Kisah 5 ayat 1-11, bagaimana kuasa dari mulut daripada rasul-rasul itu jika mereka dipermainkan, kematian Ananias dan Safira menjadi saksinya. Dengan satu kata saja Petrus, maka Ananias dan Safira yang ingin menipu roh Tuhan itu mati, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau memang dibilang mereka ini bagaimana, mereka memang berkuasa ya dengan membunuh orang, tapi mereka diperintahkan tidak membunuh. Dan khusus Ananias dan Safira itu membuktikan ada kuasa kalau mereka bisa membunuh. Terus di sini dikatakan bunyi sayap bagaikan kereta perang. Nah, itu ciri-ciri daripada si belalang ini juga. Yesaya 40 ayat 31 menjelaskan. Jadi bunyi sayap bagaikan kereta perang. Jadi jelas menyebutkan di sini mereka menyerbu tanpa gentar sedikit pun dalam memberitakan Injil Kristus. Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 21 sampai 22 menjelaskan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Di sini Paulus menceritakan bahwa dia siap mati. Mereka tidak takut walaupun apapun yang terjadi. Mereka akan terobos ke depan demi Injil Kristus. Terus pelindung dada dari besi. Belalang ini memiliki namanya pelindung dada dari besi. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan itu iman dan kasih. Jadi mereka bukan orang pongah atau congkak atau sombong. Mereka memiliki iman dan kasih di dalam dadanya. Jadi saudara-saudara sekalian, mereka lengkap
dilambangkan sebagai satu adalah sidang dalam kemuliaan dan kehormatan. Inilah lambang daripada belalang itu. Jadi bukan pasukan setan ya, bukan pasukan Saracen ya, tapi dia adalah pasukan Yesus, di mana mengabarkan Injil tanpa takut, tapi iman dan kasih merupakan pelindung dadanya. Itu adalah kita juga punya semangat. Jadi inilah intinya daripada belalang itu. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Bagaimana Tuhan menjelaskan lebih lanjut. Ada arti 5 bulan, belalang tidak boleh membunuh, dan hanya boleh menyakiti mereka yang tidak memiliki meterai Tuhan. Kan ada perkataan ayat itu tadi, dijelaskan di sini. Kepada mana ini kita lihat? Ya, ada 2 komponen ya, 5 bulan, dan tidak boleh membunuh mereka yang tidak memiliki meterai Tuhan. Itu Matius 13, menjelaskan ya, ayat 37 dan 38, ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik, ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Jadi kita lihat ayat 28 dari Matius 13, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ini kata murid-murid Tuhan. Tapi ayat 29 mengatakan, tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu mencabut lalang itu. Jadi ada satu perintah, jangan mencabut lalang, saudara-saudara sekalian. Itu artinya tidak boleh membunuh. Biarpun dia jahat sekalipun, biarpun dia lalang, jangan kau coba-coba cabut. Itu perintah Tuhan ya. Di sini dikatakan, ladang itu, kata Kristus, adalah dunia ini. Tapi kita harus memahami bahwa ini menunjukkan jemaat Allah di dunia. Perumpamaan ini adalah sebuah keterangan yang berkenan dengan kerajaan Allah. Pekerjaannya bagi keselamatan manusia, dan pekerjaan itu dilaksanakan melalui jemaat. Benar, Roh Kudus telah datang ke seluruh dunia, di mana-mana ia bergerak dalam hati manusia, tetapi di dalam jemaatlah kita bertumbuh dan menjadi matang untuk lumbung Allah. Saudara-saudara, di sini bicara tentang penuaian, penumbuhan benih, dan juga lalang dan gandum. Tapi apa hubungannya dengan 5 bulan ya? Ini masih bicara tentang jangan lalang dibunuh. Itu perintah Tuhan ya, supaya jangan rusak. Bagaimana? Adakah pernyataan Yesus selanjutnya bicara tentang bulan-bulan ini? Nah, kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, penjelasan mengenai 5 bulan. Perkataan bulan ini bukanlah bicara tentang tafsiran hari seperti yang tadi dibacakan. Karena Yesus juga menggunakan ini di dalam perumpamaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata padamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara perhatikan dalam tulisan di sini bahwa Yesus selalu membicarakan bahwa kalau dia bicara tentang 5 bulan, karena ini adalah Yesus dan murid-muridnya, dia berbicara tentang penuaian. Jadi simbol 5 bulan di sini pasti erat hubungannya dengan penuaian. Tapi kami tidak bisa membahasnya lebih spesifik, karena nanti di pelajaran yang lain ya. Maka di sini secara ringkas saja dikatakan, 5 bulan itu adalah masa sejak dari kematian Yesus di kayu salib, sampai masa penuaian buah-buah pertama, yaitu 144.000, Wahyu 14 ayat 4 itu. Jadi sebagaimana kami notis di bawah, waktu 12 bulan simbolis adalah dari mulai menaburkan benih sampai penuaian. Di kesempatan lain akan kita bahas. Jadi 5 bulan itu simbol bagaimana Yesus menceritakan masa penuaian itu. Jadi bukan hitung-hitungan yang seperti tadi. Karena Yesus sendiri berbicara tentang ada 4 bulan menuai, ada nanti 1 bulan, ada tentang masa menuai, mencabut lalang. Nah itu nanti di kemudian hari kita akan bahas tentang bagaimana masa penuaian. Jadi clear ya, itu bicara tentang masa Yesus sampai penuaian. Terus, saudara-saudara sekalian, ada lagi di situ dikatakan di ayat 6-nya, ya, ini menarik sekali. Mereka ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ini kapan? Ini bicara sesudah ayat 5 ya, yaitu 5 bulan itu. Kita lihat, Wahyu 9 ayat 6, pada masa itu, sesudah 5 bulan simbolis, dari ayat 5, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Oleh berkhotbah dalam nama Kristus, maka orang-orang Kristen di zaman Paulus benar-benar telah berusaha mencari kematian. Dan walaupun kematian yang terkejam menunggui mereka dalam iman dan keberanian menjunjung tinggi Injil,
di hadapan orang banyak bagaikan matahari yang tetap mempertahankan sinarnya di atas bumi. Saudara-saudara sekalian, zaman Kristus orang mencari mati, tapi kematian masih tetap datang kepada mereka. Semakin berani murid-murid Yesus itu, mereka tetap berjuang dalam firman Tuhan. Lalu di sini dikatakan, namun pada suatu saat akan tiba masa seperti yang dinubuatkan ini. Lukas 17 ayat 33, barang siapa yang kelak berusaha menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang hendak kehilangan nyawanya, akan mempertahankannya. Masa di mana 144.000 itu muncul sebagai buah pertama dari penuaian. Inilah artinya mereka setelah lewat 5 bulan itu. Yaitu pada masa mereka hanya menyakiti saja. Nah, setelah pada periode 5 bulan selesai, maka tergenapilah bahwa mereka mencari mati, tapi kematian lari daripadanya. Kapan? Pada saat 144.000 itu, sesudah penuaian pertama yang buah pertama itu berjalan, inilah kegenapannya. Itu di webinar yang lalu sudah kita bahas, sampai ke periode ini. Jadi mencari mati, tapi kematian lari, itu next setelah selesai masa 5 bulan yang kita maksud tadi. Lanjut, saudara-saudara sekalian. Nah, ini adalah yang paling menarik dari pelajaran kita, menungkap identitas tadi. Kita sudah jelas malaikat memegang jurang maut, sudah jelas, tapi sekarang ada suatu ayat dari Wahyu 9 ayat 11 dikatakan, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Raja memerintah mereka, ini belalang ya, yang diperintah dengan raja ini, namanya dalam Ibrani Abaddon dan Yunani Apollyon. Apa maksudnya? Memiliki raja yang memerintah mereka, yaitu malaikat jurang maut atau Battle Spirit itu bernama Abaddon, dalam bahasa Ibrani pembinasa. Kita ingat bahwa Ibrani itu digunakan dalam kitab Perjanjian Lama bahasanya ya. Nah, terus Apollyon bahasa Yunani pembasmi artinya. Dalam Perjanjian Baru kita gunakan bahasa Yunani. Dua-duanya artinya destroy dalam bahasa Inggrisnya, artinya penghancur ya. Jadi di sini lebih spesifik pembinasa dan penghancur. Siapa raja mereka para belalang itu? 2 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, sebab kami tidak memiliki dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saudara tidak perlu ragukan lagi siapa raja daripada belalang itu, yaitu Yesus sendiri. Di Petrus menyaksikannya, kami saksi matanya katanya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Jadi jelas. Nah, tapi yang menjadi masalah apa ini maksudnya? Kok Yesus dibilang pembinasa dan pembasmi? Walaupun kita sering tahu bahwa Yesus selalu berkatakan, aku tidak selalu membawa damai, tapi bisa juga membawa pedang, kan begitu kan? Nah, ini dijelaskan. Apakah maksudnya itu? Penjelasan mengenai pembinasa dan pembasmi, kita bisa baca dalam Wahyu 11 ayat 18. Di situ dikatakan, dan sebuah bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang mati untuk dihakimi, untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi maksudnya pembinasa dalam arti kata Yesus di sini, dia membinasakan bagi mereka yang membinasakan bumi atau merusak bumi ini. Bukan orang baik-baik yang dibinasakan. Bagi orang baik dia adalah juru damai, keselamatan, juru selamat. Tapi bagi orang jahat, ya mereka yang meminta pembasmian atau mereka yang minta mati kan dari dosa mereka, karena dosa mereka. Upah dosa adalah maut. Dia adalah membinasakan mereka. Kisah Rasul-Rasul pasal 3 20 dan 23 mengatakan, agar Tuhan mendatangkan suatu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditunjukkan bagimu pada Kristus, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dia juga pembasmi di sini. Jadi semua orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka akan terbasmi dari umat itu sendiri. Ya karena memang pilihan mereka, upah mereka adalah maut. Itulah sebabnya kenapa Yesus juga memiliki gelar Abaddon dan Apollyon. Di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan dia adalah Abaddon, dan di dalam Perjanjian Baru dia dikatakan Apollyon. Artinya dia pembinasa bagi orang-orang jahat, pembasmi bagi orang yang merusakkan bumi ini, dan orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Jelas sekali. Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua ya, menyelamatkan atau membinasakan. Sampailah kita kepada akhirnya, saudara-saudara sekalian, makna dari trompet kelima ini kita rangkumkan secara singkat. Yesus
atau bintang turun ke bumi, membawa Injil Tuhan yang berkuasa, membuka penjara dosa di bumi, membebaskan yang tertawan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga akibat kematian Yesus di kayu salib membuat langit gelap, dan sejak saat itu muncullah pengikut-pengikut setianya atau belalang yang gagah perkasa dan tidak takut mati walaupun kematian menghadang mereka selama 5 bulan simbolis. Mereka diperintahkan agar menyakiti semua yang jahat atau yang tidak ada meterai Tuhan ya. Dan sengat ekor kalajengkingnya atau pengikut setia kebenaran Kristus, itulah yang menyakiti yang tidak memiliki meterai. Dan raja mereka tentu saja Yesus yang disebut Abaddon dan Apollyon, yang dahsyat dari sejak masa perjanjian lama dan sejak sampai masa perjanjian baru. Dan setelah selesai periode 5 bulan itulah, barulah mereka menggenapi yang disebut Wahyu 9 ayat 6. Dan pada masa itu orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari daripada mereka. Sesuai Lukas 17 ayat 33 tadi, masa di mana buah pertama penuaian muncul dari dalam sidangnya, yaitu 144.000. Wahyu 7 ayat 1-8, setelah masa 5 bulan itu ya. Jadi inilah kesimpulan daripada makna trompet kelima. Sampailah kita saudara-saudara sekalian, sudah 5 trompet sudah kita bukakan. Dan ini adalah kesimpulannya secara umum. Mulai dari trompet pertama, itu bicara tentang amaran Tuhan di zaman Nabi Nuh, yaitu ditolaknya mengakibatkan kebinasaan oleh air bah. Orang-orang yang menolak mati, yang selamat seperti gambar di atas, mereka akan selamat dengan bahtera ya. Lalu yang kedua, amaran Tuhan, trompet kedua, amaran Tuhan yang disampaikan selama pergerakan Eksodus, yang menerima selamat, yang menolak binasa. Ya, amaran ketiga, trompet ketiga, amaran Tuhan pada saat kedatangan Alkitab yang tertulis ya, yaitu firman tertulis perjanjian lama yang menerima selamat, yang menolak binasa. Dan yang trompet keempat bicara amaran Tuhan, ditolak umatnya. Karena firman Tuhan berbicara pada umatnya, ditolak. Umatnya mengakibatkan kerajaannya ditundukkan atau dijajah oleh Babel. Dan yang terakhir adalah amaran Tuhan dengan datangnya Yesus membawa sabda Injil keselamatan. Pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya diikuti para pengikutnya yang berani sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Saudara-saudara sekalian, inilah amaran trompet kelima. Semoga kita yang mengaku sebagai orang Kristen memiliki ciri-ciri yang sama dengan belalang ini, dan kita menghargai bintang yang memiliki kunci lubang maut itu, yaitu Yesus. Dengan membawa berita Injil ini, maka keselamatan di bumi ini akan terjamin dan kita lepas dari kuasa maut. Tuhan memberkati. Inilah doa dan permohonan kita, inilah pelajaran kita tentang trompet kelima. Tuhan memberkati. Praise the Lord.